Oke, facility layout. Jadi ketika kita sudah punya lokasi, bagaimana kita mendesain layout dari facility yang kita miliki supaya proses kerja kita itu efisien. Nah, cita-cita kita adalah define layout planning. Terus describe different type of layout. Terus kita harus compare layout dan product layout. Apa aja step-step yang dilakukan dalam mendesain layout. Jadi kita belajar di arsitektur sekarang kita nih. Mendesain produk layout, teknologi layout. Nah, what is layout planning? Layout planning adalah menentukan the best arrangement dari seluruh resources di dalam suatu fasilitas. Ya. Physical itu adalah apa? Mesin. Bagaimana kita mendesain susunan mesin sehingga kita mendapatkan hasil yang optimal. Layout itu secara signifikan mempengaruhi kepada produktivitas. Ya. Ada two broad categories for operation. Intermittent process, di mana terjadi low volume of many different product, atau continuous high volume of a few standardized product. Jadi kalau intermittent itu dia produknya banyak tapi volumenya sedikit-sedikit. Tapi kalau yang continuous dia ban berjalan, high volume, banyak produksinya tapi produknya sedikit. Jadi produknya banyak, volume sedikit, ini produk sedikit, volumenya banyak. Ya. Tipe-tipe layout ada proses layout, product layout, hybrid layout, fixed position layout. Ya, kalau proses adalah group of similar resource together. Kalau product layout, dia bagaimana mendesain sebuah produk secara efisien. Kalau proses adalah secara proses agar efisien. Product layout adalah to produce sebuah produk secara efisien. Hybrid layout kombinasi antara proses dan produk. Fixed position adalah produk itu adalah suatu benda yang sangat besar, seperti bikin rumah, bikin gedung, itu fixed position layout. Ya nggak mungkin rumah dipindah-pindah kan, rumah kan satu. Gedung juga nggak mungkin dipindah-pindah, itu kan fixed position. Nah, proses layout itu dia resourcesnya are general, facility-nya dia sedikit capital intensifnya, kemudian lebih kepada labor intensif proses itu, kemudian resource dan processingnya slower, material handlingnya lebih mahal. Jadi karena dia more ke labor intensif proses layout. Misalnya apa? Yang labor intensif, facility-nya dia nggak terlalu banyak, resource-nya dia fleksibel, processing-nya dia agak lambat, material handling-nya dia tinggi. Misalkan apa? Roti dia labor intensif nggak? Ya? Ya. Atau bikin apa? Yang orang-orang yang bikin pot bunga gitu ya. Ya, bikin pot, itu dia labor intensif. Kapitalnya kan kecil, cuma alat penggoyang doang kan. Nah, dia lebih bikin pot bunga, desain potnya, terus atau batu bata, ya kan, batu bata, ngangkat batu bata, yang penting kan tanah dicekluk, lebih banyak labor intensif. Ya, itu proses, itu kecenderungannya ke proses layout. Ya. Kemudian kalau yang product layout, dia resource specialized, facility-nya dia tuh betul-betul capital intensif. Processing-nya faster, lebih cepat, material handling-nya agak murah, space requirement
for inventory storage are lower, flexibility is low. Jadi dia lebih spesialis gitu ya. Misalkan apa? Produk layout ini seperti bikin tekstil lah ya, baju gitu ya. Itu kan lebih banyak ke facility capital intensif. Dia nyetak kain pabrik kain lah gitu ya. Pabrik kain itu kan dia produk intensif. Labor nggak terlalu banyak. Orang terakhir cuma ngangkat doang, pindahin ke sana gitu ya. Tapi more kepada facility intensif. Processingnya juga cepat. Material handlingnya lebih murah. Kemudian apa bedanya antara proses dan produk layout? Kalau proses layout, dia itu able to produce a large number of different product. Jadi kalau orang mau bikin produk yang berbeda-beda, dia lebih banyak. Kenapa? Karena kalau yang produk layout, dia hanya bisa satu produk saja. Satu produk lainnya kayak begini. Begitu ganti produk kedua, agak sulit karena dia harus investasi mesin lagi. Bayang nggak? Dia harus beli mesin baru atau dia setup ulang mesinnya untuk menghasilkan jenis karpet yang berbeda lagi. Nah, kalau di sini dia cenderung karena dia lebih kepada craftsmanship, kemampuan perorangan. Gini, kan ada sekarang saya mau bikin jilbab kayak gini fotonya, tolong bikinkan. Nah, dia bikin tuh, bikin sendiri dia kan, produksi banyak. Tapi kalau yang produk layout, dia harus cuttingnya disesuaikan dulu, panjang mesinnya, ukuran segala macam, investasi lagi dia untuk setup mesin segala macam, baru bisa produksi massal. Nah, itu bedanya persaudara. Kemudian resources used are general purpose, resources are specialized. Kalau kayak sekarang di Cibaduyut datang nih, Pak, saya punya sepatu kayak begini Pak, bisa nggak dibikin di Cibaduyut? Oh nih kayaknya gini bisa. Tapi kalau Bapak datang ke pabrik, Pak, saya bikin sepatu kayak gini bisa nggak? Nggak bisa Pak, tidak ada di dalam. Kita harus investasi ulang, desain lagi, dice-nya, ininya segala macam. Nah, dia lebih ke lab, lebih kepada spesialisasi dia. Kemudian sekarang kayak kalau di Jakarta Taman Puring, semua jenis sepatu ada yang mahal-mahal, Aldo, Bru, terus Buceri segala macam, padahal tapi buatan Cibaduyut. Jadi dia bisa membuat KW-KW-nya gitu ya. Sepatu KW, tas KW. Sekarang ke Tanah Abang tas KW Channel gitu-gitu ya, harga 300.000. Coba beli di Singapura 30 juta. Tas Channel. Yang tas Channel yang Ibu pakai sekarang asli apa enggak nih? Ya kan? Yang KW apa yang asli? Itu KW apa asli tuh? Ini mereknya apa? Apa? Hah? Fosil KW apa yang asli? Asli, Pak. Yakin? Beli di mana? Hah? Urban Icon lokal. Lokal. Kulit lokal. Kalau fosil yang asli belinya di Singapura. Itu baru asli. Ya maksudnya gitu ya. Jadi kalau Bapak datang ke Cibaduyut, tolong bikinin tas kayak begini. Bisa. Dia proses layout. Tergantung skill individunya dia bikin kainnya segala macam sama cat baru lagi segala macam, percis. Tapi kan nah, hybrid layout dia kombinasi antara produk dan proses. Ada yang bisa sebagian prosesnya itu dia produk, ada lagi sisanya dia proses layout. Jadi gini, kayak bikin ada kan sekarang spring bed yang pakai handmade kan, spring bed kasur yang iklan TV itu kan, dia handbed spring bednya itu dia design by tangan, jadi dia jahitnya tangan. Tapi sebagian dia proses produknya keluar, terakhir baru dia jahit, tinggal jahit aja dengan tangan, tidak dengan mesin. Yang bikin mahalnya itu kan jahit tangannya itu, dia kan lebih wah gitulah, tangan yang ngejahit kan, bukan mesin kan. Itu adalah kombinasi antara produk dan proses. Fixed position tadi kayak rumah,
warehouse layout. Dalam designing product layout itu ada berdasarkan workstation-nya. Ada misalkan kita ada mesin ini, kita ada 5. Urutannya mana nih? Mesin A, B, C, dan D. Apakah ada proses yang paralel atau ada proses yang serial? Logical ordernya gimana? Urutan-urutan prosesnya berdasarkan proses desain. Speed-nya line balancing. Nah, seperti ini. Jadi kita desain layout kita misalkan untuk membuat pizza, ya. Work elementnya dia ada A, B, C, D, E dan sampai I, ya. Oke. Nah, rolling dough, ya, itu dia untuk bikin pizza, adonannya dulu, ya. Kemudian place cardboard baking, jadi dia mulai place ke apa, satunya tuh taruh dulu kan, buat bikin itunya, baking pemakarannya. Kemudian proses B, dia mulai ini yang B dan ini yang C, sprinkle, siram keju, siram D, siram saus, goreng. Kemudian ada proses yang paralel di sini, dia itu tambah pepperoni, saus dan jamur, siram, kemudian singkrak, langsung ditutup di box, ya, box pizzanya, kemudian di pack, langsung diantar oleh GoFood ke masing-masing customer. Nah, ada proses yang serial, ada proses yang paralel. Nah, desain layoutnya seperti itu. Bagaimana dia mendesainnya itu? Kalau misalkan ini desainnya di sini jauh, ya dia buat di sini kan lama gitu ya. Dia harus mencari posisi yang paralel dekat ke proses H. Oke. Cool. Nah, dalam membuat layout itu ada beberapa konsiderasi, yaitu bentuk layout. Ada yang S, ada yang U, ada yang O, ada yang L. Ya. Tergantung panjangnya proses dan besar ruangan. Kalau yang S, dia layoutnya gini, tek gitu ya. Yang U seperti itu, O dan L. Nah, ini adalah bentuk produk yang dihasilkan, dan dia nanti melalui proses layout yang kita desain. Jadi kalau kita mau desain produknya itu pertama raw material, kemudian di forming, kemudian di milling, kemudian di las, di turning, kemudian di heat treatment, baru keluar produk, tergantung prosesnya. Oke. Cool. Sekarang soalnya adalah chapter 10 halaman chapter 10. Oke. Halaman 384. Oke, soalnya sampai nomor 19, 20. Wow, pas. 384. Sorry, 385 dan 384 sampai 388 ya. Yang bagian problem. Problem aja. 2 soal. 0 dan 10, 1, 9 dan 19. 2 lagi, Pak. 2 soal lagi. Jadi ada 6 soal. 7 dan 17. Hah? 7 dan 17. Ya. Ini jadi nilai UTS ya.
Nilai UTS-nya saya ambil dari tugas ini. Hah? Ketik. Ya, ketik. Di Word, dikerjakan di Word. Hard copy dua-duanya, hard copy dan soft copy. Ya. Yang kemarin tugas, yang ini UTS. Ya. 6 soal. 6 soal. Oke. Dari chapter 5 sampai chapter tadi chapter 10 ya? 3, 5, 7, 9, 10, 5 chapter. Ada pertanyaan? 5, 7, 9, 10, 4 chapter ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1, tet ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke email saya, udah tahu ya. jerry.haikal@gmail.com 081295781185. Oke. Jangan nanya di Instagram. Ntar ada yang nanya di Instagram. Kak, nilai saya berapa di Instagram? WA itu juga kan? WA itu juga. Tapi kalau nggak mau tugasnya, maunya nanti ujian tertulis juga boleh, ada pilihan. Mau tugas apa mau ujian? Capek nulis, Pak, udah. Hah? Capek nulis ya? Iya. Masalahnya tugas pun nilainya jelek juga, gimana? Jadi bener bikin tugasnya jangan mengandalkan orang lain ya. Betul-betul baca bukunya, kuasai bahannya, jawab soalnya, ya. Oke. Karena nilai saya memberikan nilai apa adanya. Salah, betul. Nggak salah dibetul-betulkan, nggak. Salah, betul-betul. Tolong aja lah. Nggak, maksudnya yang ujiannya pasti seperti itu. Salah, betul-betul. Oke. Serius. Oke? Hah? Limit 2 minggu. 2 minggu. Siapa duluan nilainya lebih saya kasih kredit poin sedikit. Benar atau salah nih? Ya yang benar dong, jangan benar atau salah. Ya asal duluan. Hasilnya kayak nekat aja ngumpulin jawabannya, ngaco semua. Oke? Saya tutup kuliah kita hari ini. Ya. Oh, rekornya. Aduh, oke.